Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTubeku semua, balik lagi nih di channel aku Tri Fun Trick. Oke, seperti biasa ini adalah video kesekian aku yang gak bakal bosen-bosennya buat bahas soal-soal persiapan menghadapi SKB komputer nanti. Istilahnya try out lah ya buat kalian. So, tonton video ini sampai habis ya, biar kalian lebih siap lagi menghadapi ujian nanti. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya ya, buat support channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan pastinya aku jadi lebih tambah semangat lagi buat bikin materi-materi soal dan pembahasan lainnya. Oke, langsung aja kita akan kupas-kupas bahas-bahas soalnya. Soal nomor 1, teknologi jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit adalah A. CDMA, B. ADSL, C. VSAT, atau D. VDA. Oke, jawaban yang benar di sini adalah yang jawaban C ya, VSAT. VSAT atau disebut Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utamanya adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Selanjutnya soal nomor 2, beberapa teknologi WAN antara lain di bawah ini, kecuali A. ISDN, B. DSL, C. Frame Relay, atau D. Buffer. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, buffer. Jadi, ada beberapa teknologi WAN yang diberikan oleh penyedia layanan WAN, di antaranya 1. ISDN Integrated Service Digital Network, 2. DSL Digital Subscriber Line, 3. Frame Relay, 4. PSTN, 5. Lease Line, 6. X25, 7. ATM Asynchronous Transfer Mode, 8. T1 Lease Line Digital, 9. E3, 10. SONET Synchronous Optical Network, 11. VPN Virtual Private Network, dan 12. Wireless Microwave and Satellite. Soal nomor 3, berikut merupakan kegiatan subunsur dari unsur operasi teknologi informasi bagi peranata komputer, yaitu A. Pemrograman dasar, B. Perekaman data, C. Implementasi database, atau D. Penerapan sistem operasi komputer. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang B ya, perekaman data. Jadi subunsur kegiatan operasi teknologi informasi yaitu yang pertama pengoperasian komputer, kedua perekaman data, dan pemasangan serta pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer. Oke, kita beralih ke lanjut soal nomor 4. Manakah pilihan di bawah ini yang tidak berhubungan dengan konsep bahasa pemrograman? A. Sintaks, B. Redundantly, C. Semantik, atau D. Pragmatik. Oke, yang tidak berhubungan di sini adalah yang B ya teman-teman, redundantly. Jadi ada 3 hal yang berhubungan dengan konsep bahasa pemrograman. 1. Sintaks, 2. Semantiks, dan 3. Pragmatis. Jadi dalam mengajarkan 3 konsep ini menggunakan analogi bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari. Sintaks adalah sebuah bahasa berhubungan dengan struktur bahasa, sedangkan semantik sebuah bahasa menggambarkan hubungan antara sintaks dan model komputasi. Sedangkan yang pragmatik berhubungan dengan kemudahan implementasi dengan efisiensi.
Ya, selanjutnya nomor 5, istilah yang tepat bagi penyusup dalam mencoba skrip-skrip yang pernah dibuat oleh aktivis hacking tapi tidak memahami bagaimana cara membuatnya disebut A. Lemmer, B. larva atau newbie, C. wannabe, atau D. hacker. Oke, jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, lemmer. Jadi ada beberapa istilah dalam dunia hacking. Itu yang pertama, mundane, tahu mengenai hacking tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Lemmer, mencoba skrip-skrip yang pernah dibuat oleh aktivis hacking tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya. Wannabe, paham sedikit tapi sudah bisa berhasil menerobos. Larva, newbie, hacker pemula, teknik hacking sudah mulai dikuasai dengan baik dan sering melakukan eksperimen. Terus yang kelima ada hacker, aktivitas hacking udah dijadikan profesi. Yang keenam wizard, hacker yang membuat komunitas pembelajaran di antara mereka. Dan guru, master of the master. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Siapakah yang menemukan teknologi Android? A. Larry Ellison, B. Rasmus Lederp, C. Andy Rubin, atau D. Charles Babbage. Ya, jawaban yang benar adalah yang C ya, Andy Rubin. Jadi Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Incorporation dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Android didirikan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 oleh Andy Rubin, Rich Manner, Nick Sears, dan Chris White. Next, soal nomor 7. Bahasa pemrograman generasi ketiga yang mempunyai fungsi menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan bisnis adalah A. COBOL, B. Pascal, C. Java, atau D. C++. Ya, jawaban yang benar adalah yang COBOL ya, A. Jadi, bahasa pemrograman generasi ketiga ini seringkali disebut sebagai high level language disebabkan bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia. Beberapa contohnya adalah bahasa ADA, ALGOL, C, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. COBOL atau Common Business Oriented Language adalah sebuah bahasa pemrograman yang sesuai dengan namanya mempunyai fungsi menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangan seperti sistem pengelolaan keuangan dan laporan pengeluaran sebuah perusahaan dan lain-lain. Lanjut ke soal nomor 8. Arsitektur DBMS yang menunjukkan komponen server berinteraksi dalam sistem. A. Teleprocessing, B. Client server, C. File server, atau D. Jaringan database. Iya, jawabannya adalah yang B ya, client server. Jadi, arsitektur DBMS atau database management system ini dikenal dengan nama arsitektur 3 skema, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Arsitektur DBMS multi-user terdiri atas teleprocessing, arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, file server, proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem, data dictionary, tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Berikut ini yang bukan termasuk lapisan OSI layer adalah A. Network, B. Internet, C. Application, atau D. Transport. Iya, jawaban yang bukan di sini adalah yang B ya, internet.
OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan pada OSI layer dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Jadi kita lihat di gambar itu ada 7 lapisan. Yang pertama physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. The last one, soal nomor 10, disebut apakah jenis penyaluran sinyal yang mengirimkan paket dari sebuah host menuju kelompok tujuan atau group of destination. A. Broadcast, B. Unicast, C. Multicast, atau D. Anycast. Iya, jawaban yang benar adalah yang C ya, multicast. Jadi pada tipe jaringan data lokal itu terdapat prinsip pembagian sinyal, yaitu yang pertama unicast, 2 multicast, dan 3 broadcast. Unicast merupakan transmisi jaringan point to point, jadi digunakan hanya untuk berkomunikasi dengan satu device dan satu device lainnya. Kalau multicast merupakan transmisi untuk beberapa tujuan, tetapi tidak harus untuk semua host dapat menerima transmisi tersebut. Jadi point to multipoint. Kalau broadcast, metode transmisi yang sering disebut dengan metode one to all. Oke, itu tadi 10 soal buat latihan try out ya istilahnya tuh. Jadi benar berapa nih teman-teman? Benar semua kah? Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.